for somebody new. Hai, balik lagi sama gue Anya. Kali ini balik lagi di HiPod Kisum, kisah di balik musik. Dan sekarang di studio udah ada Ruth. Halo semuanya, kenalin aku Ruth. Terus gue liat nih di Instagram lo kan suka cover-cover lagu, tapi kan cuma 15 detik penggalan-penggalan doang ya. Emang tuh dari dulu emang udah sering cover-cover atau gimana? Nah dari dulu tuh emang udah mulai cover, bahkan sebelum sekarang kan udah happening banget ya semua musisi kayak ngeluarin karya-karyanya di Instagram lah, di TikTok, semua media platform yang ada. Dan gue tuh pertama kali mulai ngeluarin cover itu di tahun 2015 atau 2014 ya. Berarti kelas? Itu tuh masih kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA waktu itu tuh Instagram bener-bener cuman bisa 15 detik, itu pun yang feeds. Oke. Iya. Dan Wow. hashtag tuh masih berpengaruh. Iya benar. Jadi di saat-saat itu masih ada lah platform yang lumayan hype banget. Jadi belum banyak, kalau sekarang kan udah banyak banget. Iya kan? banyak banget. Yang sejenis repost kan? Iya benar-benar. sejenis. Akhirnya disitulah bermula untuk cover-cover lagu. Ingat gak lagu pertama yang di cover apa? Lagu pertama yang di cover itu kalau nggak salah lagunya Rihanna yang apa ya? Take a Bow. Oh, oke. Iya, itu pertama kali itu. Iya. Terus langsung banyak responnya gimana? Saat itu? Responnya tuh enggak, sebelum itu gue covernya lagu R&B waktu itu dari Drake, lupa judulnya apa, dan mulai dari situ tuh kayak mulai di notice orang. Tapi yang baru pertama kali di repost sama akun lumayan gede gitu, itu tuh lagu Take a Bow dari Rihanna. Semuanya tuh pada kayak kaget, kok tiba-tiba bisa karena pada zaman itu tuh yang nge-repost orang cover. Iya benar. Akun ini yang paling gede. Iya. Ada satu akun yang memang terkenal banget kan si pokoknya namanya I ya. Nah, berarti lo sendiri suka musik apa nih dari dulu? Kalau gue sendiri senangnya emang R&B dari dulu. Growing up kayak ngedengerin lagu-lagu R&B dari orang tua, Mariah Carey lah, Nio, Craig David, ya kan, zaman-zaman 2000-an, apalagi karena gue lahirnya 2000. Iya. Gedenya mendengar. Muda banget ya. Iya. Gedenya dari itu. Gedenya dari mereka ini. Sampai gitu. sekarang masih ngefans. Sampai sekarang masih ngefans. Pokoknya ya pengen sih, katanya kan ada Nio mau datang ya. Ke sini. Iya, Sekarang bukan ke ruangan ini ya, tapi ya. Udah datang ya katanya. Tadi sih Kayak ke DM TV katanya gitu udah di kan? jalan. Oh, dia udah di jalan. Macet ya, banjir kan Jakarta ya, benar. Nah, terus lu juga gue lihat nih kalau kata QL dari Aileen ya, lu sering mencet-mencet piano. Ini serius ditulisnya mencet-mencet piano. Ayo, Ellen tau dari mana? Tapi emang sekarang lu udah bisa atau gimana? Udah jago belum? Main piano. Main piano. Bisa sih, beberapa chord bisa mencet-mencet gitu, tapi beberapa Mencet-mencet lagu gitu. Bilangnya mencet-mencet lagi. ngebunyiin gitu ya. Main lah. Main gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari sih nggak bisa main alat musik kecuali gitar gitu. Jadi gue les piano, les keyboard itu di umur ke-20. Baru banget, lucu Dan kan? sekarang umur 22. Iya betul. Baru banget hari ini. Ulang tahun ya? Masih dikasih tahu yang sebelah nih. Kebetulan tetangga ya. Jadi kita udah tektokan dari jauh. Iya, bisik-bisik tetangga. Oke, terus akhirnya apa sih yang bikin lo kayak gue harus serius nih dunia musik kayak gitu? Yang bikin apa ya, gue sadar akhirnya emang kayaknya jalan gue di musik karena emang passion udah dari kecil gitu kan. Jadi yang lucunya emang nama gue Ruth Garcia itu diambil dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya itu kan penyanyi diva lah di Indonesia. Yang ngefans tuh opa sama mama. Dan katanya waktu gue masih bayi itu nangisnya paling cempreng dan paling kenceng di antara semua cucu-cucu yang ada. Dan kayak ini anak kayaknya bakalan bisa nyanyi. Itu dari kecil tuh kayak udah bisa nyanyi. Udah diprediksi ya. Dari prediksi. Jaya. Iya. Terus. Akhirnya mulai tumbuh gede gitu, suka cover, suka ikut-ikut lomba-lomba. Nyanyi gitu. Nyanyi iya. Dari kecil. Lumayan. Iya, dari kecil. Pokoknya dari yang nyanyi takut sampai udah sekarang tuh kayak nyari panggung gitu. Iya benar. Akhirnya kayaknya gue harus ke Jakarta untuk memulai karir di dunia musik. Gitu. Tapi berarti lo tetap maunya solois atau gimana rencananya? Iya pastinya. Karena
sebelumnya emang udah coba juga sama collab gitu-gitu. Iya, udah collab, udah punya, dulunya sempat tergabung sama girl-group yang udah sekarang udah pada punya karirnya masing-masing. Dari situ gue belajar sebenarnya kalau ya arahnya gue lebih ke sini nih. Dan beda lah ya dengan beda grup banget, itu. Beda banget. Sebelum berapa tahun kalau boleh tahu? Kalau sama grup gue dulu kayaknya 3 tahun. Sekitar mulai berarti tahun berapa? Dari 2016 ke ya 2018 2019 itu kita berarti udah SMP? selesai, benar. SMP, itu, SMA. Enggak, itu malah udah kelas 2 SMA. Oh, itu udah kelas. Iya. Kalau tahun 2000 iya benar. Angkatannya segitu SMA. Baru tua ya? Iya sih, menurut gue salah ngitung ya ternyata. Nggak apa-apa. Nah, lo kan udah punya lagu baru nih, ada The Way You Move sama Keluar Dari Zona Nyaman, bener kan? Terus kalau nggak salah lo juga pernah produce kayak collab bareng Caleb G gitu kan? Ya. Itu boleh ceritain gak keseruannya gimana? Jadi awal mula gue akhirnya bisa join sama Passion Vibe yang merupakan label dari Caleb G juga gitu ya, Caleb G. Nah itu kita main Clubhouse dan akhirnya gue kenal sama produser yang ada di sana, ada Kak Abe, Kak Edo. Akhirnya tuh oke, Ruth, kayaknya kita bisa jalan bareng, sevisi, satu goals gitu. Gue udah sign, akhirnya ngeluarin single pertama More Than Just a Friend, kalau teman-teman pernah dengar. Itu dibuatnya sama Caleb, Abe sama Edo. Pokoknya mereka bertiga ini yang buat lagu pertama gue. Akhirnya orang-orang mulai notice kayak, oh ternyata Caleb J bantuin Ruth juga ya dalam lagu yang pertama. Kontribusi akhirnya, gitu. Iya, ada kontribusinya. Lagu kedua juga bahkan kayak gitu, kayak oh iya ya ada Caleb J-nya karena Caleb J juga ngenulis lagu The Way You Move ini gitu. Seru sih. Tapi ada plan mau collab berdua nggak? Oh pastinya. Udah ada plan? Udah ada plan. Dan gue sih pengennya emang kalau berkolaborasi orang pertama pengennya Caleb sih, atau mungkin ya intinya kayak lagu yang bisa duet nyanyi bareng gue pengennya sama Caleb gitu. Karena dia udah bantu lo dari awal dan segala macam, dan saya kayak udah satu vibe gitu satu rumah kan, kayak kenapa nggak kita punya karya bareng juga gitu. Betul banget. Nah dari lagu kayak The Way You Move sama Keluar Dari Zona Nyaman, ada cerita menarik nggak selama lo bikin lagu ini, ngegarap? Nah pas ngegarap lagu ini tuh lucu banget. Jadi di verse ketiga itu ada lirik kayak boy you're such a cutie, kali sugar high taste like McFlurry. Ada kata-kata McFlurry. Pas kita nulis itu sebenarnya emang kejadiannya lagi dikirimin malah sama orang yang yang lagi cerita ditulis yang lagi ditulis. Makanya kayak ya udah kita lagi kehabisan ide kan, kayak nadanya udah dapet, liriknya tapi apa ya, tiba-tiba kayak McFlurry datang, lucu nih kayaknya, pas banget pemenggalan katanya, akhirnya dimasukin lah McFlurry itu di lirik di verse 3-nya. Gitu. Berarti itu tentang siapa lagunya? Tentang cowok yang waktu itu pernah dekat sih kayak betul. Deket doang, jadian nggak? Jadian sih, tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya tidak tahu biasanya tidak gitu. Iya benar. Ya biar aman jawabnya enggak aja. Ya biar aman jawabnya enggak aja. Nah lagu The Way You Move ini tuh sebenarnya tentang apa sih? Nah lagu The Way You Move ini sebenarnya ceritanya tentang seorang wanita gitu ya, yang sedang mendekati, sedang merayu, pokoknya sedang mencuri hati dari seseorang yang dia sukai gitu. Nah tapi cewek ini tuh sebenarnya tahu dia tuh maunya cowok ini, dan sebenarnya dalam lirik-lirik yang udah ada, The Way You Move ini lebih ke kayak cewek yang approach cowok duluan. Jadi bukan jadi dia nggak crush tapi berani ya? Iya benar-benar. Karena gue ngerasa sih sebenarnya lagu ini kan tentang diri gue sendiri, tentang pengalaman gue sendiri. Jadi ya sisi yang belum orang lain lihat mungkin dari seorang Ruth ya dari lagu ini gitu, kayak gue sebagai cewek nggak pernah malu buat ngedeketin cowok gitu. Lo pernah tapi confess ke orang yang lo suka? Oh pernah. Ditolak sambil confess juga udah pernah. Sumpah serius. Lo confess udah berapa kali? Confess kayaknya ada 2 atau 3 ya. 2 yang ditolak? 2. Yang ditolak 1. Iya. Tapi kalau secara lagu yang The Way You Move ini kan sebenarnya bukan tentang cuman confess doang, tapi yang kayak misalnya cowok ini suka sama lu juga suka gitu, dan tapi gak si takut gitu buat yang kayak yuk jalan yuk makan yuk. Ini cowoknya malu-malu di kisahnya. Kalau si cowok ini tarik ulur sih. Iya ngerti lah ya, alur yang udah ketebak banget ya. Oke. Nah kan lagu ini udah sekitar dirilis bulan lalu kan, 14 September. Nah
Terus ada gak sih yang beda sama lagu-lagu lo sebelumnya? Nah, lagu The Way You Move ini tuh punya warna tersendiri karena sebenarnya gue baru ikut dalam proses writingnya di lagu ini. Kalau yang sebelumnya More Than Just a Friend itu lagunya lebih slow, pokoknya R&B banget gitulah, yang kalau kalian dengerin tuh buat chill. Nah, yang The Way You Move ini emang upbeat dan lagu buat ngedance sebenarnya gitu kan. Dan ya shifting dari lagu yang lumayan pelan ke lagu yang upbeat sekarang itu sebenarnya ya nunjukin warna yang baru dari Ruth Garcia, dari gue sendiri, karena emang sebenarnya sisi-sisi ini yang harusnya ditahan-tahan sampai ini nih Ruth yang sebenarnya kita keluarin di single keduanya dia. Ada gak sih kayak kan pasti lebih beda dong pas proses nyanyinya gitu-gitu, ada gak sih challengingnya? Kalau challenge-nya malah yang lebih challenging itu justru yang sebelumnya lagu gue yang pertama, bener banget. Kalau lagu yang pertama itu More Than Just a Friend tuh padat banget kata-katanya, sampai kalau misalnya waktu itu gue sempet nge-take lagu itu sedikit agak capek, gue sampai keluar dari studio karena emang lagu itu tuh kayak harus pakai perasaan, pernafasannya harus pas banget. Sedangkan The Way You Move ini emang sebenarnya lebih ke attitude gitu kalau nyanyinya. Gimana? Attitude-nya. Jadi lagu ini nggak padat, nadanya juga banyak yang repetitif. Tapi dari cara kita, bahkan kan kayak verse ketiga tadi yang gue bilang ada yang backsound itu sebenarnya sedikit ngomong, jadi agak nge-rap dikit. Oh, you're such a cutie. Kalau misalnya orang yang terlalu dinyanyiin jadi salah jadi salah gitu, salah nada gitu. Kalau misalnya nyanyinya pakai sedikit ya attitude-nya itu yang dimasukin ke lagu-lagu ini. Jadi walaupun nadanya nggak serapet yang pertama, walaupun yang kedua ini nggak naik atau tinggi naik indahnya, melodi ini nggak se-challenging yang lagu pertama, tapi tetap punya kesulitannya sendiri. Nah, ngomongin keluar dari zona nyaman ya, lo ada gak sih selain bermusik kegiatan yang menurut lo, ini gue keluar dari zona nyaman gue banget? Yang benar-benar keluar dari zona nyaman ya, selain musik. Selain musik sebenarnya dari gue pindah ke Jakarta sih mungkin. Oh, lo sebelumnya di? Gue aslinya Manado. Iya. Jauh ya? Iya, itu benar-benar udah di luar zona nyaman, di luarnya lagi. Pertanyaan pertama gue ada culture shock gak? Culture shock lumayan. Apa pertama kali yang ternyata di Medan doang nih kayak gini? Manado. Manado. Sorry. Iya, kayak gitu. Kalau di Manado itu lumayan orang-orangnya, sebenarnya gue bisa bilang orang-orang sana lumayan open minded ya. Dari cara berpakaian, dari apa gitu, karena di sana juga orang-orangnya kebanyakan mungkin ya banyak anak-anak muda sih. Sama aja sebenarnya di sini ada satu kata-kata yang lagi gue hindarin aja. Oke. Terus. Nah, jadi kalau di Manado itu wajar untuk cewek tuh misalnya pakai celana pendek, maksudnya bukan yang berpakaian vulgar ya, tapi ya pakaian santai casualnya kira-kira seperti itu. Waktu gue ke Jakarta, gue ini harus lebih hati-hati karena di sini berbeda gitu loh. Sama pergaulannya juga lumayan berbeda. Kalau di Manado kan kayak gue tumbuh kembangnya itu sama teman-teman SMA, SD gitu. Kalau di Jakarta kan kayak ketemu orang-orang entertain yang kayak ternyata dunianya beda daerah masuk ke lingkungan yang baru kayaknya harus lebih banyak nunduknya gitu, kayak takut salah gaul gitu. Lebih banyak belajar sih intinya. Benar. Ada lagi culture shock yang paling lo inget atau kayak di makanan gitu ada nggak? Kalau makanan sih enggak, karena walaupun di Manado, gue lama di Manado tapi pernah tinggal di Palembang, jadi lumayan nyobain makanan kan. Yang lumayan kaget sebenarnya ini sih, kalau di Manado tuh transportasinya gampang banget. Padahal waktu saat itu, jadi di sana tuh kemana-mana angkotnya gampang, ada semua gitu loh, kayak lu mau dari sini ke tiba-tiba ke Pik atau ke Tebet atau kemana tuh itu ada arahnya sama. Kalau di sini kan kayak ada angka-angkanya. Iya, dan itu harus transit. Iya benar. Walaupun di sini udah ada busway, udah ada apa gitu, MRT, tapi di sana menurut gua mungkin karena daerah kecil ya, kota kecil, jadi transportasinya lebih mudah aja gitu. Nah, kan lo baru ya di dunia permusikan tanah air gitu kan. Nah, waktu pas lo umur 16 tahun nih, gue lihat lo pernah audisi The Next Boy Band and Girl Band yang nyanyiin sih lagunya Ariana. Berarti itu yang sama teman-teman yang SMA itu? Nah, kalau yang zaman-zaman lagi audisi di talent show ini, itu sama orang-orang dari luar kota. Jadi waktu itu mereka scouting.
normalnya mereka apa ya, orang-orang pencarian bakat lah gitu, dari mana kayak dari Jakarta juga banyak, dan gue salah satunya perwakilan dari Manado gitu. Jadi awalnya emang sendiri-sendiri baru digabungin di acara itu. Iya benar. Baru yang akhirnya tadi yang 3 tahun itu aja. Yang 3 tahun iya jalannya setelah kita udah menang loh. Jadi proses yang dari TNBGB ini juga lumayan panjang, 6 bulanan lah kayaknya. 6 bulan atau 3 ya 4 bulan lah, let's say acaranya running. Terus baru tuh kalau menang ya jadi girl band, kalau enggak ya pulang, enggak lanjut gitu. Itu jadi keputusan sendiri ketika emang itu keputusan juri, karena sistem dari acara ini juga dulu tuh seru banget gitu. Jadiin girl band tapi bukan karena dipilih, tapi kayak harus mempertahankan posisi gitu lah. Jadi dari awal pas jadi girl band tuh pas udah akhir banget kan? Iya betul. Kayak bukan kayak ditunjuk gitu. Jadi tetap perorangan gitu. Wow. Seru. Berapa lama? Acaranya sih sebenarnya 2 atau 3 bulan ya, tapi karena ada selang-seling karantina, kayaknya prosesnya 6 bulan 4 bulan. Oke. Itu berarti lo ketemu teman-teman banyak, kenalan itu sampai sekarang ada masih main bareng? Sampai sekarang tuh bisa dibilang dari situ juga teman-teman girl band gue jadi sahabat-sahabat gue juga sih sama di Jakarta. Karena kan emang kebanyakan dari luar ya, bukan dari Jakarta. Jadi masih bisa relate lah sama kehidupan sekarang, apalagi sama-sama masih di musik juga. Iya. Berarti lo pertama kali ngerantau itu yang audition itu? Iya, betul banget. Dan itu pertama kali merantau tinggal sendiri. Umur 16 tahun. Udah dilepas ya, keren banget. Coba ibu gua marah. Main jauh banget mau nyanyi doang. Gak support. Betul. Iya. Nah kan sekarang udah mulai jadi musisi baru, udah mulai nge-gigs di mana-mana ya kan. Pernah gak sih kayak ngalamin senioritas nih sama circle yang penyanyinya udah lama nih, udah gimana sih kayak penyanyi senior sama lo kan baru, atau ternyata di belakang panggung mereka ini kok welcome aja kayak gitu. Iya, bahkan gue kagetnya pas ketemu beberapa musisi-musisi yang senior yang bahkan lebih besar jauh lah ya. Ternyata mereka juga kebanyakannya humble dan bahkan berbagi sharing gitu. Waktu itu satu kali yang benar-benar gue malah lucunya genrenya gue R&B. Waktu itu gue pernah collab sama Kak, maaf ya Kak, aku nggak apa-apa loh. Ini namanya loh cowok cewek cowok band, ayo main tebak-tebak. Teman-teman yang tahu band cowok isinya ini gitaris cowok. Gitaris. Satunya lagi Kak Onci. Maaf Kak Onci. Nggak apa-apa. Yang lucunya terus diajakin collab karena dia buat YouTube-nya, dan kayak jadinya temenan bahkan dengan perbedaan umur yang sangat jauh gitu ya. Itu. Ternyata ya gitu ya, musisi itu punya bahasanya atau punya omongannya sendiri atau dunianya lah buat kita tuh bisa mingle bareng. Nah lo sendiri ada gak sih role model di musik? Ada banget. Siapa? Kalau role model gue di permusikan itu Ariana Grande salah satunya. Ada banyak, tapi yang selalu gue sebut tuh Ariana Grande karena kenapa? Dari gue kelas berapa ya? Kelas 1 SMP lah. Wow, itu banget. Iya, waktu zaman-zaman dia punya album Yours Truly, itu album R&B-nya dia diproduksi sama Babyface juga, yang ternyata nih dulu-dulunya Mariah Carey, terus ada TLC, itu tuh diproduksinya sama Babyface. Jadi sebenarnya sama aja ya, bersinambungan juga ya kan. Iya benar-benar. Itu yang kayak benar-benar gue suka nih Ariana Grande, gue suka lagunya, gue suka suaranya, even sampai visualnya dia gitu loh, cara dia berpakaian, gue suka. Itu yang inspirasi gue sih buat kayak gue harus ke titik kayak dia gitu. Role model gue banget gitu ya. Sampai sekarang. Wow. Kalau dari Indo ada nggak? Kalau dari Indo Ruth Sahanaya sih. Ruth Sahanaya. Iya, karena nama gue diambil dari. Baik lagi ya. Karena dari nama. Iya. Tapi lu udah ada kayak nonton konser Ariana? Kalau nonton konser Ariana kebetulan dia lagi nggak ada ya di sini terakhir tuh yang waktu itu, dan bahkan promonya kayaknya kurang naik. Dan gue masih belum di Jakarta saat itu. Gue tahu ya, pertama kali kan. Iya. Jadi belum sempat. Nah tadi selain Caleb G kan lu udah mau collab bareng dia gitu kan. Ada nggak sih musisi lain yang pengen banget?
lu pengen ajak collab banget? Musisi lain kalau misalnya gue sih sebenarnya pengen banget ya collab sama rapper. Wow. Mungkin Rich Brian. Nih amin okay. ya amin. Terus amin. Tapi nonton Head in the Clouds? Pengennya Okay. tapi gue sayangnya belum beli tiket. Semoga nanti last minute ada ya, ada tiketnya. Venue-nya emang udah jadi kan, belum tentu juga. Benar. Takutnya nanti kayak Justin Bieber tiba-tiba benar di cancel ya. Terus salah satu yang gue lagi ngedengerin juga Karachen Noah. oh iya Iya, Karachen gue pengen sih collab. Dia habis menang gak sih, menang Grammy Awards? Oh ya. Iya. Oke. Keren. Tapi udah pernah nonton Karachen Noah-nya langsung? Kalau nonton Kara perform live sih belum sih, tapi kebetulan enggak iya. Mas tau aja. Jijik banget. Ya kan dia yang ngefans. Karena kebetulan aja si produsernya si Kara ini masih satu circle sama temennya gue, jadi sebenarnya masih mutualan gitu. Lagi-lagi jaksel banget mutual. Gak apa kan, udah jaksel banget dari tahun. Berarti terakhir pulang ke Manado kapan? 2 tahun lalu deh kayaknya, sebelum COVID ya, atau tahun pertama COVID itu pulang. Berarti Christmas gitu-gitu biasanya Christmas pulang, tapi karena selama pandemi ini kan agak takut ya, apalagi orang tua, takutnya nanti kita ngebawa virus atau gimana, jadi belum pulang-pulang. Nah, kalau ngerantau nih, pernah gak sih homesick yang parah banget sampai gue kayak pulang aja deh? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Bingungnya itu sih, karena mungkin udah terbiasa kali ya sama tinggal sendiri. Jadi bahkan sebelum gue ngerantau, SMA-nya gue tinggal sendiri. Tapi tetap di Manado? Tetap di Manado, ya. Jadi udah terbiasa sama yang kayak... Lu tinggal sendiri, maksudnya ngekos gitu? Iya, ngekos dulu. Karena orang tua gue tinggalnya lebih ke daerahnya, jadi masuk lagi ke pedalaman gitu. Gue di kotanya buat sekolah. Di pinggiran kota untuk sekolah? Oke. Jadi kalau misalnya sekarang tuh udah kebiasa kayak, kalaupun homesick palingan cuman video call sih. Sama mama, sama kakak gitu. Oke. Dong teknologi udah canggih ya? Iya, benar. Udah gampang. Nah, lo sendiri pengen dipandang apa sih, kayak sebagai musisi yang seperti apa? Ada nggak sih keinginan lo? Kalau gue sendiri sih pengen pengen lebih menginspirasi orang-orang sih, apalagi mungkin banyak yang nggak denger gitu loh. Jadi kayak kita bisa ngobrol kayak gue ngerantau, gue mulainya dari 2016 dari yang kayak bahkan gue belum pengen punya lagu R&B gitu lah. Intinya kayak gue pengen menginspirasi anak-anak muda, anak-anak daerah itu untuk kayak jangan takut buat berkarya gitu, jangan takut untuk mengambil langkah kecil, baby step aja gitu loh untuk memulai sesuatu yang besar nanti ke depannya. Sama di dunia musik sih pastinya gue pengen pengen nembus pasar atau industri musik globally gitu. Kemarin puji Tuhan banget kita maksudnya udah mulai masuk ke Filipina sama ke Singapura. Lagu ini udah mulai masuk Taiwan, pokoknya di Southeast Asia ini udah mulai masuk lah ya, udah sampai ke sana. Jadi ya hopefully sampai nanti lebih luas US, lagi ke Europe semuanya. Oke. Nah, udah nggak berasa udah di penghujung acara nih ya. Closing nih ya, mau closing. Seperti biasa closingnya template ya. Kedepannya nih, Ruth ada plan apa sih? Nah, betul. Ya nggak sih? Biasanya gitu kan kalau closing. Kalau nggak plan, rencana, sama aja sih itu bahasa Indonesia ya. Harapan. Kalau harapan kan ya udahlah ya. Mending ke plan aja udah jelas. Ada nggak sih nih gigs deket-deket dalam waktu dekat gitu? Dalam waktu deket gimana tuh? Plan kita tuh sudah ada. Nanti akan ada video klip dari The Way You Move. Jadi emang sengaja video klipnya tuh nanti setelah udah rilis duluan. Dan semuanya udah selesai, tinggal ditunggu tanggalnya aja. Pasti udah akan ada jadwal nanti di Instagramku, bahkan Instagramnya Passion Vibe Labelku. Sama November akan ada single baru lagi. Kolaborasi sama nanti titik-titik siapa gitu. Indo. Cewek cowok ya udah kebilang juga kan. Terus lagi ada lagi pertanyaan biar lebih dikorek gitu. Nanti malah ke spill dong. Iya. Genre tetap R&B tapi kayak ada sentuhan. Ntar lah dengerin aja biar penasaran. Sama ya ada beberapa panggung-panggung juga ke depan nanti bakalan main juga. Jadi teman-teman bisa nonton. Oke, di Jakarta ada? Di Jakarta. Akhir-akhir ini kebetulan besok. Besok main lagi. Di mana? Lagi main di ada acara di Plaza Atrium Senin nanti. Sama nanti ke depannya bulan depan. Oke.
So itu dia obrolan HiPod Kisum kali ini bareng Ruth Garcia. Terima kasih. So see you di HiPod berikutnya. Thank you.